Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Terus-menerus digerus banjir, jembatan penghubung di Lombok Tengah terputus. Gelapkan barang kosmetik milik perusahaan, 4 karyawan di Mataram dibekuk polisi. Mudah dibudidayakan dan menjanjikan keuntungan, petani di Lombok Timur mulai beralih membudidaya bunga marigold. Sejumlah kelompok tani di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sukses membudidayakan bunga marigold karena menjanjikan keuntungan terlebih di musim penghujan. Para petani mulai tertarik mengembangkan tanaman bunga marigold karena mudah dibudidayakan serta tingginya permintaan dari sejumlah perusahaan di luar daerah. Selain sebagai bahan untuk pengharum ruangan, bunga marigold juga diyakini menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Bahkan belakangan mulai dikembangkan menjadi aneka minuman segar. Bagi para petani, membudidayakan tanaman marigold tidaklah sulit karena mudah tumbuh dan masa panennya yang singkat hanya 1,5 bulan saja. Di kalangan petani, harga bunga marigold berkisar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Selain dijual untuk memenuhi pasar di daerah, petani juga banyak mendapatkan pesanan untuk dikirim ke Pulau Jawa dan Bali. Harganya beragam. Kalau untuk di di acara-acara besar mereka, hari raya mereka itu bisa di angka 25 sampai 30.000 ya, per kilonya. Nah, alhamdulillah dengan cuaca seperti ini memang bunga ini menjadi alternatif bagi petani yang lain untuk tetap eksis ya, untuk bercocok tanam bunga karena dampaknya tidak terlalu berat seperti tanaman yang lain seperti padi dan hortikultura lainnya. Selain potensi kerugiannya yang sangat minim, budidaya bunga marigold juga menjanjikan cuan hingga puluhan juta rupiah setiap kali panen, sehingga cocok untuk meningkatkan ekonomi para petani di daerah. Muhtarin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ragam cara dilakukan perajin anyaman berinovasi menghasilkan karya yang eksotis. Para perajin ketak di Dusun Jambe Barat, Desa Sabah, Kecamatan Jadapria, Kabupaten Lombok Barat, mengkombinasi anyaman ketak miliknya dengan kerang laut hingga menjadi tas yang cantik. Seperti yang dilakukan Jalaluddin, seorang perajin yang telah menggeluti anyaman ketak sejak 5 tahun terakhir. Di tangannya, tas ketak yang awalnya terlihat biasa berubah menjadi cantik dan mewah setelah ia menambahkan ornamen berupa kerang laut. Kreasi tas ketak yang dipadukan dengan kerang laut menjadi salah satu produk yang laris diburu wisatawan dalam dan luar negeri. Perajin mengaku hampir setiap hari mengirim ribuan tas ketak dengan kreasi kerang laut ke luar daerah seperti Bali dan Jogja. Tak hanya keluar daerah, kreasi tas ketak perajin ini juga mulai diminati di pasar Asia hingga Eropa, sehingga dikirim ke Filipina dan juga Inggris. Di tas rotan bundar ini yang itu saja yang saya lihat. Jadi saya berpikir kenapa tidak kita menambahkan sesuatu biar agak ada perbedaan dari yang lain. Gitu, Pak. Kenapa memilih kerang, Bang? Karena memilih kerang ini sebenarnya kan kerang laut itu tidak pernah bisa digunakan
di tempat yang lain. Jadi kerang-kerang cantik ini saya berpikir jika saya tambahkan kepada produk rotan dan ketak, maka kelihatannya akan lebih beda dan lebih cantik, Pak. Dia kelihatan unik, lucu, dan pokoknya best seller, Pak, sekarang. Best seller jadi. Untuk harga satu tas ketak biasa dijual Rp50.000, sementara tas yang sudah dihiasi kerang laut dijual seharga Rp80.000. Perajin mengaku yang menjadi kendala saat ini adalah pengolahan dan bahan baku kerang yang harus didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, bagi Anda penyuka aksesoris berbahan alami, tas berhias kerang laut karya perajin di Pulau Lombok ini cocok menjadi alternatif Anda. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.